Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Dip. Nah, akhirnya yang ditunggu juga di depan saya ini sudah ada. Ini adalah unit KTM 390 Adventure. Yang ada di depan saya ini adalah unit pertama yang dikirim oleh KTM Surabaya dan masih satu-satunya di Jawa Timur yang baru di drop. Nah, nampaknya kayak gini, dimensinya segedenya kayak gini. Agak sedikit kotor karena memang sesuai dengan namanya KTM 390 Adventure, jadi test ride-nya sama ownernya juga dipakai buat main tanah-tanah dikit. Jadi nggak apa-apa lah, nyucinya belakangan aja, yang penting ininya kayak gini. Jadi kalau nggak mau kotor-kotoran jangan beli motor yang adventure ya bro. Jadi memang motor adventure itu dipakai buat kotor-kotoran. Oke, tampilan visinya kayak gini, kita langsung ulik dari depan. Lampu depannya modenya kayak gini ya bro. Ini yang warna putih di sini, ini adalah DRL-nya dia, daytime running light-nya dia itu. Kemudian lampu utamanya adalah 2 yang di atas, 4 yang di bawah ini adalah lampu pas dim jarak jauh. Kemudian hampir kelupaan nih, takut kelupaan. Ini depan ini adjustable windshield. Ini untuk mindahnya, ini bisa naik turun 2 posisi. Mindahnya adalah ngelepas ini. Ini udah di posisi paling atas. Jadi kalau mau diganti ke bawah, ini dibuka dulu, dipindah ke bawah terus dikunci. Jadi suspensinya pakai WP upside down, ini full adjustable. Ini bisa disetting dari putaran yang ada di kanan dan di kiri yang di atas ini ya. Yang di kanan, ini yang di kiri. Oke, kayak gitu. Untuk bannya sendiri sama KTM dia dikasih ban dengan profil 50-50. Ini pakai ban matte seller yang two range ya, serinya two range. Yang depan ini size nya adalah 100/90, ringnya dia 19. Sudah pakai disc brake di sebelah kiri posisinya. Yang unik adalah, nah ini, jadi kalipernya sudah pakai Vibri ini adalah produk dari Brembo juga. Jadi Brembo ngeluarin produk yang digunakan untuk motor dengan cc di bawah 600-an lah ya kalau nggak salah. Jadi dia pakainya Vibri nih. Ini Brembo nih. Vibri ini by Brembo. Oke. Oke, geser ke area tengah. Ini tampilannya kayak gini. Ini tangkinya dia kapasitasnya adalah 14,5 liter. Ini pakai cover ya. Ini cover. Jadi tujuannya biar kalau kena benturan dia nggak langsung penyok dan sebagainya itu. Oke, kemudian yang keren adalah tampilan dari speedometer TFT-nya. Ini yang paling ciam ini. Tapi ini katakan bahas nanti semua sama fitur-fitur dalamnya nanti aja belakangan. Ini di atas adalah tempat untuk naruh mountingnya GPS. Ini sama ownernya sudah dilepas, jadi sudah dipasangin sama ini. Sebelumnya tidak ada ini, sebelumnya hanya tutup biasa gitu aja. Nah, ini untuk mounting. Kemudian di bawahnya ada power socket untuk charging. Barangkali sini mau taruhin smartphone atau mau ditaruhin GPS, nanti bisa ambil listrik dari sini ya. Kemudian di panel sebelah kanan ini ada engine car off sini. Ini starternya di sebelah sini. Ini ada mungkin disediakan untuk kalau mau naruh tombol lampu hazard kali ya, mungkin kayak gini. Stangnya sudah selebar ini, dilengkapi dengan handguard buat melindungi tangan, nambahin kesan adventure-nya juga. Kemudian di sebelah kiri ini ada lumayan banyak tombol. Ini yang paling depan. Yap, ini ada untuk pas dim. Jadi kalau kita giniin dia akan pas dim. Kemudian kalau untuk kuncinya kita bisa gitu. Oke, sesimpel itu. Kemudian di sini ada tombol atas bawah, ada tombol set dan ada tombol back. Ini nanti untuk fitur yang ada di speedometer TFT-nya. Kemudian di bawahnya ada tombol Nah, kemudian di bawahnya ada tombol untuk lampu sen kanan kiri. Ini sama tombol klakson. Kayak gitu ya, simple aja. Oke. Joknya modelnya kayak gini. Ini original by KTM, ada embosan di sini. Pegangan belakangnya kayak gini, lebar banget. Ini juga KTM juga menyediakan aksesorisnya untuk bracket box, sama boxnya juga ready. Mantap deh. Oke, ini engine-nya. Ini kapasitasnya adalah 373,2 cc, 6 speed DOAC, mantul. Ini pelindung bawah kayak gitu.
Sekali lagi mohon maaf ini kotor karena memang sudah dicoba untuk tes offroadan, jadi nggak masalah. Radiatornya seperti ini, melengkung dia dari depan, tengah posisinya pas. Ini 1 silinder, jadi tenaganya akan luar biasa sekali. Pot standarnya bawaannya kayak gini bentuknya. Ini untuk penumpang, jadi KTM itu selalu ada gini ya. Itu juga di engine juga ada engine check, jadi engine-nya udah dicek. Nah itu engine tested, sorry. Nah, kayak gitu tuh, mantap. Oke, ini ban belakangnya dia pakai di depan dia pakai Mazeller. Ini size nya 130/80 ring 17 ya, kayak gini. Sama kaliper belakang juga masih pakai Brembo 1 piston ya. Tampilan atasnya begini. Suspensi 1 di tengah. Itu juga bisa di setel. Itu bisa lihat ya. Ada setelan di situ untuk softnya ke kiri, hardnya ke kanan. Itu taillightnya seperti ini. Ini standby-nya adalah yang atas ini. Kemudian kalau dia ngerem, yang nyalanya yang bawah. Kayak gitu. Wah, lampu sen andalan ATM. Ini sama nih, varian Duke juga pakai lampu sen model ini. Cakep, ciamik sekali. Dimensinya besar, tinggi. Sudah saya pernah upload di Instagram kapan hari. Jadi kalau untuk orang yang setinggi saya itu jinjit sedikit. Gitu ya. Oke, setelah ini kita akan bahas speedometernya karena ini motor ini fiturnya banyak banget ya. Oh ya, hampir kelupaan, ini sebelah kiri. Nah, ini sudah quick shift up and down ya. Jadi naik turunnya dia sudah pakai quick shift. Mantap. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi si KTM 390 Adventure ini sudah fiturnya banyak banget. Jadi dia itu sudah punya ABS, dia juga punya cornering ABS. Si KTM ini dia juga sudah pakai traction control juga ada. Kemudian ini sudah ride by wire. Nah, jadi ini mantap nih, no seling-seling ya. Itu. Nah, semuanya itu masih ketambahan sama speedometer TFT yang kayak begini nih. Wow, keren sekali, istimewa ya. Semua informasi ada di sini. Jadi side stand ini kalau kita standar sampingnya masih turun kayak gini, dia akan nyala, akan ngasih tahu kayak gitu. Ini pixelnya sangat padat, istimewa, jos gandos. Keren ya. Jadi ada phone battery, ini dikonekin sama cellphone sama ownernya. Di bawah ini ada jam, kemudian pencet. Nah, di bawah ini ada jam, kemudian di sini ada informasi tentang setelan ABS-nya. Ini pakai road, kemudian motorcycle traction controlnya on. Sebelah sini ada bar untuk bahan bakar, yang ini adalah suhu mesin. Ini odo, ini adalah nanti untuk RPM-nya, kecepatnya di sini, indikator di sebelah sini. Oke, nah settingnya semua di sini itu settingnya adalah melalui tombol-tombol ini. Sorry, bentar. Iya. Jadi kalau mau lihat, oke. Jadi kalau mengubahnya kita pencet yang set ini. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Kemudian pakai yang panah atas bawah yang sudah saya kasih tahu tadi, untuk turun ke bawah kayak gini macam-macam. Nah, ini yang keren, ini adalah KTM MyRide. Ini adalah fiturnya si KTM 390 yang memungkinkan kita untuk mengkoneksikan speedometer ini dengan smartphone kita pakai aplikasinya namanya KTM MyRide. Bukan aplikasi gratis karena kita harus beli, berbayar, tapi di situ sangat menggunakan. Jadi bisa untuk audio, termasuk mendengarkan lagu,
termasuk untuk angkat telepon. Jadi nanti koneknya via intercom ya, intercom di helm. Kemudian juga untuk navigation. Yang keren di navigation adalah itu sudah pernah saya post di Instagram, nanti saya cantumin gambarnya. Jadi arah yang muncul di HP, kalau biasanya kan kita naruh GPS tuh, naruh GPS ada belok kanan, belok kiri dan sebagainya, itu nanti semuanya sudah akan muncul di layar speedometer ini. Mantul, lebih easy lagi dipakainya. Kemudian bawah adalah untuk pairingnya, gitu ya, istimewa. Kemudian ada trip dan data, nih ada general infonya, kita cek dulu, pencet set. Nah itu sekarang adalah tanggal 10 tanggal 12 bulan 10 tahun 2020, odonya 126, baterainya 12,9. Kalau sudah kita tekan back, hop, ada trip 1. Nah, 54,3 km sebagainya itu udah back, ada trip 2. Sama kayak gini. Kemudian warning. Nah, warningnya adalah ini ngasih tahu tentang ngasih peringatan ya. Jadi ini karena side stand-nya masih di bawah, dia ngasih tahu warning side stand. Kemudian ada setelan motorcycle. Nah, ini di sini ada setelan untuk motorcycle traction control. Nah, ini yang atas ini on, ini off. Kalau untuk matiinnya itu ditekan yang lama nih tombol setnya, keep press and close throttle ya. Jadi ditekan sampai, nah tuh release button. Sorry. Nah, udah off. Jadi sama hanya seperti di motor-motor lain yang punya fitur traction control. Jadi setelah nanti misalkan dimatikan ini kuncinya, mau dinyalakan lagi akan kembali ke setelan defaultnya on, gitu ya. Ini off, ini on. Kalau untuk on lebih isi lagi, cukup ditekan aja, jadi nggak perlu ditahan. Oke. Kemudian back. Kemudian di bawah adalah setelan ABS-nya. Anti-lock braking system. Ini ada road, ada off-road. Ini pakai yang road. Kalau untuk yang off-roadnya, nanti kalau misalkan di jalan tanah atau apa, cukup pakai yang off-road ini. Bisa dimatikan aja. Tuh, kayak gitu aja. Mindahnya simpel. Pakai tombol set yang tadi ya. Itu. Kemudian ada quick shift. Nah, ini quick shift-nya nyala nih. Ini aktifnya di atas 4000 rpm. Ya, jadi bisa dipakainya di atas 4000 rpm. Kayak gitu. Oke, kemudian kita back lagi. Kemudian di bawah ada setting. Nah, setting ini banyak sekali nih, ada trip 1, ada ini, kita bisa milih. Ya. Kita bisa milih nih, mana yang mau kita nampilin, mana yang enggak. Kayak gitu kan. Jadi yang ditampilin di speedometer utamanya nanti ya di depan ya. Jadi mau yang mana itu bisa ditulis situ. Kemudian ada quick selector 1. Ini ada bisa pilihan juga, opsinya banyak. Ini kebetulan yang diambil adalah trip 1. Kemudian di quick selector 2 yang diambil adalah juga trip 1. Kemudian Bluetooth. Ini Bluetoothnya on, jadi bisa langsung tinggal konekin ke smartphone. Kemudian display. Nah, tampilan displaynya ini pakai yang otomatis. Jadi ini tampilan display kalau siang seperti ini, backgroundnya adalah warna putih. Kalau malam nanti dia berubah jadi gelap. Kayak gitu ya. Kalau night, kalau kita pengen tahu nih setelah malam. Jadi kalau di setel di otomatis ini nanti pas malamnya dia akan berubah sendiri seperti itu. Ini otomatis. Ya. Kita back, kemudian shift light-nya. Nih. Shift light-nya, bentar mana? Shift light menu is not available will. Oh, jadi ini masih masa in raya. Jadi menu untuk penggantian shift light-nya masih belum tersedia untuk kilometer di bawah 1000 karena ini masih masa in raya juga. Jadi di masa in raya juga nanti RPM-nya tidak boleh lebih dari 6500. Dia metoknya di sini nih, 6500-an. Di sekitaran situ. Nanti dia udah kedip-kedip. Nanti saya kasih lihat deh pas di jalan. Ini setelan jam dan waktunya dan tanggal, jam dan tanggal. Kemudian ini units, ini ada distance, ada fuel consumption. Mau pilih apa? Macam-macam tuh. Pakai yang umum aja lah ya, kilometer per liter. Kemudian distance, jarak, ada kilometer, ada miles. Pakai kilometer aja, yang Indonesia banget. Bahasa. Nih, ada English US, English UK, bahasa Belanda, bahasa Itali, bahasa Perancis, bahasa Spanyol. Ya gitu. Kemudian service.
Nah ini next service-nya ada remindernya. Jadi next service-nya nanti adalah di 837 km tambah 126 pas itu nanti. Jadi ini di 1000 ya. Itu batasnya adalah April 2021. Kemudian ada informasi versinya adalah versi 1V08. Oke, kemudian ada extra function. Di sini ada motorcycle traction control. Ini belum bisa dipencet. Kemudian ada cornering ABS. Ini semuanya langsung nyala sih harusnya. Atau mungkin karena masih masa intranya jadi belum bisa dipencet-pencet. Saya nggak tahu. Versi sih bisa. Harusnya bisa. Itu. Udah itu aja sih. Hitungnya simpel banget. Setelah ini mau saya coba pakai untuk jalanan di aspal, sama nanti mau jalan-jalan sebentar sama ownernya main-main tanah. Hehe. Oke, itu aja ya. Jadi KTM 390 Adventure ini harganya adalah 119 untuk OTR Jakarta, dan selisihnya ternyata hanya 1 juta rupiah untuk OTR di Jawa Timur. Di Jawa Timur untuk yang saat ini masih di angka 120 juta. Istimewa, murah sekali. Oke deh, habis ini saya mau cobain, mumpung cuacanya juga masih cerah. Oke, kita lanjut ngobrolnya di jalan. Yap. Nah tuh, jadi warningnya muncul tuh, kill switch. Jadi kalau kita matiin pakai kill switch, di sini juga akan muncul warningnya. Nanti munculnya di sini juga ada. Sorry, di mana tadi? Di setting. Nah ini, nah tuh kill switch. Jadi kill switchnya masih di posisi off. Loh, kalau dimatiin dia hilang. Kalau misalkan kondisi kayak gini saya turunin standar samping, tuh side standnya muncul. Di warningnya juga akan tuh muncul side stand. Saya naikin, side standnya hilang. Jadi kayak gitu aja ya, simple. Oke, lanjut, kita lanjutin. Kita tes dulu. Anteng ya. Ini saya shifting masih pakai kopling. Quick shiftnya dia fungsi di atas 4000. Daunnya coba. Oh bisa, mantap. Jadi enak, perlu pakai ini. Di atas 4000 fungsi. Jadi duduknya di atasnya seperti karakter khasnya motor-motor adventure ya. Jadi karakter khasnya motor-motor adventure ya begitu, posisi duduknya itu cenderung lebih kayak kita berdiri, jadi tegak gitu badannya. Jadi kalau sport itu kan kita membungkuk, kemudian naked itu agak-agak gitulah ya. Kalau ini udah benar-benar tegak badan kita, jadi lurus, badannya ini lurus. Kemudian untuk saya ngeraih ke stangnya sih gampang kayak gitu ya. Kemudian posisi kakinya itu udah super duper nyaman kalau untuk saya. Jadi nggak jauh beda dengan naik motor adventure yang setipe ya. Motor adventure setipe itu nggak jauh beda kayak gitu. Tuh kaki saya jinjitnya segitu. Oke, kelihatan ya, jinjitnya segitu. Lumayan. Ini ada berapa kliknya, nanti saya kasih tahu deh. Ini compressionnya saya kembalikan aja, nanti saya kasih lihat gambarnya, ada setelannya untuk kalau mau soft itu berapa klik, kalau mau ini berapa klik, kalau buat sport dan sebagainya berapa klik dan sebagainya, nanti saya kasih tahu. Cukup mudah kok, ini cuma tinggal diputer-puter gini aja, cukup gampang. Nah ini nih, ini indikator lampu seinnya, jadi nyatu dia jadi satu kanan kiri. Jadi enggak, biasanya kan di sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Ini dia jadi nyatu. Masukin giginya cukup gampang, AC-nya nyala nih. Batikun ini tuh kayak gitu ya. Ini sempit nih. Nah lewat pinggir kali. Jadi cobainnya
via track yang khas. Nah, nih semakin menyempit. Nah, kalau untuk yang sempit kayak gini nih, dia press ya, stang ke ini dia tipis. Oke. Shoot. Nggak tahu entah kenapa ya, jadi shiftingnya dari satu ke dari dua ke netral atau dari satu ke netral agak susah. Nggak tahu tuh kenapa. Ini barusan saya harus matiin mesin dulu, saya nyalain lagi, baru dia mau ke netral. Agak susah sekali, sulit. Habis ini kita mau cobain tipis-tipis kalau buat di treknya gitu kayak gimana rasanya. Oke, lanjut ya, nanti ke kamera helm berikutnya ya. Ini mau nyoba matiin dulu traction control nih. Iya. Kok nggak nyala ya? Nggak berubah ya? Oke, ini sudah off. Bismillahirrahmanirrahim, nyoba dulu ini. Karena pasti akan susah. Kalau sampai lost grip ban depan ini sulit. Ini ada di Maliran. Ini trek buat off-road sih. Jadi ini berani nggak ya lewat sini? Oh. Naik 400 cc via trek begini. Gampang-gampang susah ya, ngeri juga sih maksudnya. Saya sih nggak berani terlalu kenceng karena takutnya nanti malah lost grip. Ini masih masa Ryan, jadi dia hanya boleh di 6500 rpm polnya, hanya boleh segitu. Susah. Oh, jadi ground clearance yang tinggi itu kalau buat tanjakan yang kayak gini nih, relatif lancip, itu dia enak. Jadi nggak nyangkut. Saya lewat yang rumput aja lah ya, saya cari aman. Saya bukan profesional. Sebenarnya sih kalau ini yang pro, dia pasti mau ini sampai terbang-terbang. Ada bapak-bapak, permisi lah. Saya oke Pak. Ngeri sekali ini ya. Jadi karena belum terbiasa aja. Mungkin kalau yang profesional ya pasti mau buka gas. Ngeri sekali. Coba traction controlnya dinyalain. Ntar di netral dulu. Oke, traction controlnya nyala nih. Kita coba. Jadi yang awal tadi traction controlnya mati, sekarang nyala. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di mana? Kok kayak jauh lebih easy ya rasanya ya? Rasanya sih kayak jauh lebih easy, jadi nggak apa ya, nggak terlalu pastilahnya ya, nggak terlalu susah jadi bawanya dia. Terus ketika ban belakangnya dia lebih kenceng dari ban depan, langsung kayak ada seset rasanya. Jadi saya tadi sudah salah ngambil sana, saya nggak mau ngambil sana lagi karena akan susah, menyulitkan saya sendiri. Saya belum bukan profesional. Sebenarnya main-main gini nih gampang-gampang susah. Oh iya loh, kalau dipakai buat nikung, kalau traction controlnya nyala, feelsnya lebih easy. Ya mohon maaf lah ya, ini bukan profesional. Nah itu yang terjadi nih. Yang susah adalah kalau ketika yang lost grip ban depan, bukan ban belakang. Oh iya, lebih gampang. Saya lebih berani agak kenceng kalau traction controlnya nyala. Lebih agak kenceng dari yang tadi. Niat saya sih pengen
stop pakai injek rem belakang dalam-dalam ya, tapi kok ngeri. Jadi sekali lagi ini motor masih masa Indrayan, jadi RPM-nya hanya mentok di 6.500 aja. Oh, tuh yang ngeri. Itu yang ngeri kalau ban depannya yang nyangkut. Oh. Oke, jadi sekedar untuk review, recap aja. Ini di sini ada ABS juga nih. Ini pakai yang off-road. Ada 2 mode, bisa untuk road juga. Kayak tadi yang sudah saya jelasin semua ya. Yang paling saya suka adalah KTM MyRide-nya ini ya, karena ini fungsinya macam-macam, ada audio, navigation, pairing, ini bisa juga pairing sama intercom. Jadi bisa buat angkat telepon, untuk dengerin musik juga oke, kayak gitu. Ya gitu deh. Singkatnya, konklusinya adalah ini motor yang sangat luar biasa. Walaupun mohon maaf tidak bisa bermain off-road terlalu lama karena I'm not a pro. Saya bukan profesional, satu. Kedua, ini motor masih baru. Dan baru ini yang dikirim di Jawa Timur. Agak creepy juga kalau saya harus menyiksa motor ini terlalu parah, ya kan. Well, itu aja review singkatnya tentang si KTM 390 Adventure. Kurang lebih saya mohon maaf, saya bukan profesional off-roader. Saya cuma bisa lewat dengan santai begitu aja tadi. Oke, itu aja. Saya masih mengucapkan terima kasih banyak buat ownernya, buat Mr. Edwin Surjo Purwanto yang sudah ngizini saya untuk mengulik KTM 390 Adventure-nya. Juga kalau teman-teman mau kepo, teman-teman mau cari yang untuk di wilayah Jawa Timur, bisa ke KTM Surabaya. Oke. Well, itu aja. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Saya Mas Dip. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace.